kerajaan-Mu. Karena Aspos Ilahi menguasai ruangan ini, menguasai kami pribadi lepas pribadi. Tak satu pun kami yang terlewatkan. Semua kami menikmati Tuhan secara pribadi. Begitu juga seluruh wilayah pemakaman rencana ini, Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi mereka, supaya mereka semua Tuhan Yesus Kristus menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus Kristus, semua seluruh Jakarta, Indonesia, seluruh bumi dipenuhi kemuliaan-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, setan, roh jahat, iblis yang coba ingin mengganggu pelayanan ini, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sudah kirimkan jiwa-jiwa dari timur, barat, utara, selatan, suku-suku, bangsa, kaum dan bahasa, berbondong-bondong datang ke perumahan Taman Kencana Blok D, Kolom Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dari Jakarta Pusat, dari Pulau Seribu, dari Jabodetabek sampai Maluku, Miangas, Kota Negara, semua berdatangan berbondong-bondong datang ke perumahan Taman Kencana Blok D 2, Kolom Cengkareng, Jakarta Barat. Kami yakin Tuhan Yesus Kristus bukan karena gagah kuat kami, tapi karena Roh-Mu yang tarik mereka. Tak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu melawan kekuatan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu Yesus yang ditinggikan, nama-Mu Yesus yang ditinggikan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Kau buat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah Roh Yesus dengan maksimal di dalam hidup kami, sehingga semua kami menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara besar yang manusiawi nggak bisa buat, kami bisa lakukan karena kami manusia yang sudah dicipta ulang oleh Yesus menjadi ciptaan baru di dalam kerajaan Tuhan. Oh, dahsyat Tuhan, dahsyat hidup di dalam Yesus, luar biasa hidup di dalam Yesus. Kami anak perjanjian, kami anak mujizat, kami ahli waris yang berhak untuk terima mujizat, yang berhak untuk terima janji-janji Tuhan. Karena bukan kami yang berjanji, Tuhan yang berjanji atas kami. Bukan kami yang milih Tuhan, Tuhan yang pilih kami. Bukan rancangan kami yang terjadi, rancangan Tuhan yang terjadi. Karena rancangan kami semua rancangan kecelakaan, rancangan yang tidak baik, rancangan yang tidak benar, yang membuat kami hancur, rusak. Tapi rancangan Tuhan itulah yang terbaik buat kami. Oleh karena itu biarlah kami hidup dalam rancangan-Mu, bukan dalam rancangan kami. Biarlah kami hidup di dalam jalan-Mu, bukan jalan kami. Karena kami yakin percaya jalan kami pasti menuju kepada jurang, menuju kepada maut. Tapi jalan Tuhan menuju kepada kehidupan, kedamaian, sukacita, kemenangan. Itulah jalan Yesus yang Yesus siapkan buat kami. Sekali lagi ku minta Yesus, tutup bungkus aku dengan darah-Mu, sembunyikan aku belakang salib-Mu, biar kemuliaan-Mu nampak di wajahku, terlihat di bawah Tuhan dalam pribadiku, kuasanya nyata dalam gerak-gerik dan ucapan yang ku sampaikan. Ketika firman ku sampaikan, Roh Kristus bekerja, yang sakit-sakit disembuhkan, yang terbelenggu, yang terikat oleh masalah problem, mereka dibebaskan, dimerdekakan. Mereka-mereka yang mungkin belakangan ini menghadapi banyak hambatan-hambatan dalam usaha, dalam kehidupan, hari ini Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan, karena Tuhan jalan itu sendiri. Ketika Dia buka jalan, nggak ada yang bisa tutup jalan. Ketika Tuhan tutup jalan, nggak ada yang bisa buka jalan. Tuhan yang buka jalan. Terima kasih Tuhan. Setan sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, roh jahat sudah dikalahkan. Kami lebih daripada pemenang. Di dalam satu nama Yesus yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa moto kita apa? Haleluya. Radar, radikal, akurat, dinamis, antusias, responsif. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa ya, dahsyat sekali. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus,
sebelum saya menyampaikan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, terlebih dulu saya pakai prolog. Biasanya saya tidak pakai prolog. Saya harap ketika prolog ini sedang terus berlangsung, Anda tetap antusias, amin. Tetap responsif, amin. Karena saudara, tanpa ada prolog ini nanti endingnya nggak jelas. Tapi dengan ada prolog ini, maka ada endingnya. Makanya kalau happy saja nggak ada endingnya juga susah. Makanya ada happy endingnya. Saudara kasih dalam Yesus. Jadi tadi pagi, saudara kasih ya, saya jalan pagi. Yang sudah lama sekali saya nggak jalan pagi. Mungkin kurang lebih ada hampir sebulan, karena kesibukan ini saya tidak pernah lagi olahraga. Tadi saya jalan pagi, ya saudara kasih, saya ditelepon ya sama Jenderal Bintang 2. Dia 2 kali telepon, saya nggak angkat. Emang saya nggak mau angkat karena begini, malamnya saudara, saya di WA oleh stafnya atau ajudannya. Dia bilang, ya besok ada ucapan syukur di ruang deputi narkoba gitu loh ya. Katanya ya ada ya ibadah di sana begitu. Ada ibadah di sana, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus ya ibadahnya seperti apa gitu ya. Singkat ceritanya saudara, dia WA saya, ya Bapak nanti tugasnya berdoa ya, doa syafaat. Loh, yang menyampaikan firman siapa? Ada ya dari HKBP. Kalau di umum ya itu pangkatnya sudah bintang 3 lah dia di HKBP. Jadi di bawah Evorus ya. Namanya itu apa itu sudah lupa saya, Sekjen ya. Tapi dia sudah pensiun kira-kira berapa bulan yang lalu. Jadi saudaraku saya kasih, terus ya saya katakan begini, besok saya doa puasa untuk persiapan KKR Kesembuhan Ilahi di rumah kesembuhan atau gereja kesembuhan. Ya jadi saya bilang saya tidak bisa hadir ya, tapi ya saya usahakan. Saya bilang begitu. Pagi-pagi di WA lagi sama ajudannya ini, gimana Pak gitu loh. Terus saya bilang saya nggak bisa hadir karena saya juga lagi menikmati olahraga yang sudah lama saya tidak olahraga. Saya bilang saya nggak bisa hadir. Saya bilang begitu. Lagi jalan ditelepon. Sengaja saya nggak angkat saudara. Si Daniel, si Joshua bareng saya. Dia bilang, siapa yang telepon? Ini saya bilang. Bintang 2 ini. Saya nggak angkat. Saudara, saya nggak angkat. Saudaraku yang saya kasih, tapi saya berpikir hubungan kami sama beliau ini sudah lama sekali. Mulai dia AKBP, jadi lead call. Mungkin sudah 20 tahun lebih begitu ya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya teringat itu. Karena sama beliau ini terus terang ya, kami itu hubungan emosionalnya itu ya sangat luar biasa. Jadi saya ke tempat dia berulang-ulang kali ya, pada waktu sebelum ada rumah kesembuhan itu dia nggak kasih uang sepeser pun. Dan yang luar biasanya dia selalu manggil saya Layak. Itu biasanya kan Pak Pendeta, dia manggil Layak. Jadi saya juga manggil dia Layak. Tapi kalau dalam kebenaran firman dia diam. Kalau saya doakan, ya dia tunduk gitu. Dia tahu kapan dia memposisikan saya itu sebagai Layak, kapan memposisikan saya itu sebagai pendeta. Saudara, akhirnya saya nggak enak hati, saya telepon balik. Dia nggak angkat, tapi 5 menit kemudian dia telepon balik. Layak, kan kemarin sudah dikasih tahu sama staf saya, katanya ada di sini ucapan syukur gitu. Ya, saya tersinggung karena bukan saya khotbah, saya hanya pendoa gitu loh. Dan didukung sama Joshua. Kalau si Daniel masih rendah hati, datang aja Pak. Joshua bilang, ngapain? Nggak khotbah katanya, ngapain? Tapi akhirnya kami memutuskan untuk berangkat, saudara. Berangkat ke sana, saudaraku yang saya kasih.
ada beberapa deputi. Kalau deputi itu berarti bintang 2 ya. Di situ saudara, dan saya ya mau pulang selesai ibadah, tapi ditahan bentar Le. Saya pikir ada uang ini. Bentar Le, pikir ada uang. Nah, terus ternyata ada kata kesan dan pesan. Dan kesan dan pesan ini juga ditujukan hanya ke pendeta ini. Jadi pendeta ini semua pendeta HKBP, cuma saya pendeta yang karismatik. 3 ini pendeta HKBP yang bukan hanya pendeta, tetapi pendeta kan mereka ada resort, ada yang dibawa lagi. Dia pendeta yang topnya lah gitu. Kayak di Grogol itu kan ada gereja besar. Kalau ini kan kecil. Ini entah apa namanya. Dia resortnya apa-apanya itu namanya ya, lupa saya. Jadi terus singkat ceritanya, saya saudaraku yang saya kasih sampai ke situ, tiba-tiba saya bahagia. Bahagianya apa? Ternyata 3 pendeta HKBP ini kenal saya. Terlebih yang tadi yang katanya kalau di kepolisian itu sudah bintang 3 tadi. Wah, inilah luar biasa ini pendeta. Katanya tidak punya Facebook, tapi Facebook lah yang memviralkan dia. Gitu ya. Katanya tidak punya Facebook, tapi Facebook lah yang memviralkan dia. Ya, itu antisipasi supaya jangan ada ya penipuan, nggak bisa kita halangin. Supaya kita tidak terlibat dalam penipuan. Misalnya ada orang tertipu, loh saya tidak punya Facebook Rizky Lubis, gitu aja kan. Karena yang nipu itu pasti namanya Rizky Lubis. Nggak mungkin namanya Miracle Chat, namanya Jansen, nggak mungkin. Ya, pasti harus pakai nama Rizky Lubis. Supaya dia menggelabui orang yang mau ditipu. Saudara yang saya kasih, singkat ceritanya saudara yang saya kasih, ya pulanglah. Toh juga nggak dapat apa-apa gitu. Waduh, begini. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ini orang baik, saya pikir begitu aja kan. Saudara, Joshua bilang, ini ada yang mau didoakan di Bekasi. Sampai di sana saudara, kita doakan, ya. Terus pas pulang, itu dikasih amplop. Saya bilang doakan Jos, saya nyetir supaya kita isi Dex. Karena sampai hari ini saya tetap pakai Dex, walaupun Dex sekarang harganya sudah mencapai hampir 25.000 1 liter, 24.000 lebih. Waktu itu sampai hampir 27.000 lebih waktu itu. Saya tetap pakai Dex karena saya punya prinsip, saya juga nggak mau disubsidi pemerintah, sebab ya saya pikir ya saya bukan orang miskin begitu, saya punya Tuhan gitu loh. Saudara, singkat ceritanya Joshua doa di mobil ini, doain doa terus. Cepet Pak, ya cepet. Padahal tol kami aja udah luar biasa. Dexnya sudah berapa liter yang digunakan. Dan saudaraku yang saya kasih, terus ada yang minta doa lagi. Ya, itu di rumah sakit Cipto. Ya, kami ke sana lah. Kami ke sana. Sampai di sana, ya, orangnya nggak ada. Katanya dia ada di lantai 2, di depan ruang ICU. Ternyata orang ini tidak ada. Orang ini kalau saya nggak keliru di Cilegon sana lah, Tangerang sana ya, entah apapun nama daerahnya itu ya. Cibinong, dia di Cibinong. Tapi dia yang WA Joshua seolah-olah dia ada di situ. Yang di situ bukan dia. Makanya ketika kami naik ke lantai 2, bingung-bingung lah. Telepon nggak angkat. Lah, ternyata ada seorang ibu. Orang ibu ini bilang begini, ini Pak Pendeta, iya. Oh ya, tadi kata keluarga saya, ya keluarga ini katanya kalau saya nggak keliru adiknya atau abangnya yang sakit nih. Jadi dia bilang, nah tadi kata keluarga saya ada yang mau datang pendeta. Loh, kok begini sekali? Itu saya sudah sempat darting ya. Saya bilang, kok enak banget orang ini ya, nggak dihargainya kehadiran kita gitu loh. Nah, harusnya kan kalaupun dia ada di Cibinong, dia harus kasih tahu. Nanti ada di sana keluarga saya namanya ini. Carilah, inilah nomor HP-nya. Ini nggak dia kasih tahu. Seolah-olah dia ingin mengkelabui supaya kami datang. Gitu loh. Sempat saya sudah mau turun ke lantai 1. Ya, ini karena egosentris saya. Saya pikir ya nanti dia akan nyesal kalaupun ini meninggal. Karena biasanya kan begitu. Aduh, tadi kalau dia pendeta mungkin nggak meninggal. Walaupun padahal meninggal misalnya kan. Saya udah mau turun begitu.
Tapi sepertinya saya tertuduh. Ya udah, saya doakan. Itu pun ada perdebatan dengan satpam, tapi saya laksanakan. Ya karena di ruang AC itu kan nggak sembarangan orang masuk. Saya doakan, saudara, pulanglah kami. Jalan macet sekali. Sampailah di rumah. Sampai di rumah tadi sudah jam 7.15. Jam 19.00.15, jam 7.15 lah, jam 7 malam. Saudara, di kamar saya itu tukang AC berantakan semua. Tukang AC lagi betul-betulin yang ada di kamar itu si Mordekai sama si Deborah. Lah, gimana ini? Gue pikir begitu ya. Wah, saya pun tadi tertuduh, bukan tertuduh, kayak diintimidasi. Jangan-jangan istrimu nggak kunci lemari kan begitu, namanya anak kecil, lengah sana lengah sini kan begitu. Ya karena saya tidak pernah ngitung uang, saya tidak tahu uang saya berapa sampai sekarang. Ya, jadi kalau Anda lihat begini, ya yang baru mungkin pikirnya baru, tapi kalau ini udah tahu, ini udah 8 tahun yang lalu ada. Ya udah naik sekarang kan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyaklah yang istilahnya punya saya zaman-zaman dulu tidak saya pakai-pakai kan begitu. Jadi saya berpikir, wih, gimana ini? Gitu loh. Ini saya pakai karena tadi mau ketemu jenderal-jenderal, biasanya jangan dijengkali aja gitu loh. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena saya tidak mau itu jenderal itu ngasih sesuatu karena dianggapnya saya miskin. Saya mau dikasih, tapi karena dia merasakan lewat pelayanan saya, dia diberkati Tuhan. Ada hadirat, ada urapan, ada kuasa, ada mujizat. Itu baru saya mau. Tapi kalau karena dia kasihan, karena saya miskin, saya nggak mau. Saya tidak perlu dikasihani, tapi saya perlu dikasihi. Haleluya. Itu dua hal yang berbeda. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sempat ribet ruwet di pikiran saya tadi. Tapi waktu tadi memuji menyembah Tuhan, itu lepas begitu saja. Haleluya. Dan sekarang saudara, kondisinya bukan baik-baik saja. Setiap saya ketemu orang, ya, mereka pasti ceritanya susah. Kemarin ada pengusaha kemarin. Pengusaha ini masuk rumah sakit kena 2,5 miliar. Dan nanti akan berangkat lagi hari Kamis dengan uang yang harus dikeluarkan 2,5 miliar. Sementara dia kemarin juga rugi 2 miliar sekian. Saya tidak tahu dia punya uang lagi atau tidak. Dia juga kan nggak mungkin cerita saya punya uang lagi atau tidak. Iya kan? Jadi saudaraku kasih, sebenarnya jengkel gitu loh. Ya kenapa setelah bangkrut datang gitu. Padahal ini orang udah lama kita doain, diberkati. Tapi singkat ceritanya, saya doain lah beliau ya. Bahagialah kami cerita. Saya bilang jangan khawatir, itu akan kembali lagi. Nggak usah khawatir, fokuslah ke Yesus, fokuslah ke Tuhan. Jadi kondisi sekarang kalau kita lihat memang nggak baik-baik saja sebenarnya. Bahkan saudara, tadi yang di BNN hampir semua cerita tentang kesulitan. Termasuk pendeta yang khotbah cerita tentang kesulitan. Dan saya buka ada YouTube, waktu saya lihat kok YouTube judulnya BBM naik, kolektif turun. Bener ada judulnya. Waduh, saya bilang mengerikan ini, iya kan? Iya, luar biasa. Artinya ini berdampak ke semua orang. Saya kasih contoh sederhana. Ya, dulu saya kalau dari sini ke Cilitan mungkin cukup hanya 150.000. Sekarang harus 300.000. Karena Dex itu naik 2 kali lipat. Ya, tol oke lah, mungkin belum naik ya. Jadi tol sama ini ya itu. Ya, perbedaannya jauh sekali dari yang dulu-dulu. Saudara, ini kondisi berdampak kepada siapa saja. Mungkin ya kalau kita usaha parkiran nggak berdampak. Ya, mungkin nggak berdampak. Ya, makanya saya lihat kan Ibu Hendrik, Ibu Christine suka-suka cita saja. Karena itu nggak ada dampaknya sama sekali. Haleluya. Tapi nggak tahu masalah Aki, ada berdampak atau tidak. Saya kan nggak ngerti ya. Karena belum ada curhat sama saya. Yang lain-lain saya tidak tahu usahanya apa. Haleluya. Ke sayur pun kayaknya berdampak. Coba nanti kalau Herman tanya, ke sayur ini berdampak. Saya dapat informasi ada dampak. Ada dampak. Ya, ada dampak situasi semua ini. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus.
waktu tadi memuji menyembah, saya bilang, Tuhan, yang ku persiapkan kemarin ini tepat untuk saya sampaikan buat mereka. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita baca firman Tuhan begini. Kita baca ya. Di dalam Galatia 5 ayat 16. Nanti saya akan iris-iris sampai dalam-dalam ya. Galatia 5 ayat 16. Ya, kita baca. Coba 3, 2, 1. Ya, maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Saudara, setelah saya selidiki, ini dalam bahasa Yunaninya di sini adalah saudara pripateo. Jadi pripateo saudara ini ya saya artikan sederhana saja. Pripateo ini saudaraku yang saya kasih pakai dua kata. Dua kata itu artinya ya kaki di atas yang diinjak di bawah. Haleluya. Jadi dengan bahasa yang sederhana, kalau kita punya kaki menginjak sesuatu, ya, itu kan kaki kita harus di atas. Ya. Yang kedua, kaki kita harus punya tenaga. Baru kita bisa injak dia. Kalau nggak punya tenaga, kita nggak bisa injak dia. Jadi di sini dikatakan maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hari ini pripateo ini saudara berlaku atas kita semua. Kita bisa menginjak semua keinginan-keinginan daging kita. Kita bisa menginjak emosional yang buruk yang ada di dalam kita. Kita bisa menginjak pemikiran-pemikiran yang jelek yang ada dalam pikiran kita. Bahkan kita bisa menginjak-injak masalah problem yang silih berganti dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah takdirkan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. 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 Ya, jadi saudara pripateo ini saudaraku yang saya kasih, ini pakai dua kata, free dan pateo. Jadi saudara, artinya di sini yang kedua, dia sedang berjalan. Tapi berjalan dengan jalan yang kakinya lebar. Namun kecepatannya itu stabil. Jadi tidak cepat sekali, tidak juga lambat sekali, dan tidak cepat, tidak lambat. Artinya kadang cepat, kadang lambat. Enggak, itu stabil. Artinya saudara, ketika kita memiliki pripateo ini atau urapan roh atau hidup yang dipimpin oleh roh ini, kita bisa mengatasi semua yang sekarang tidak stabil dengan kondisi stabil. Haleluya. 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 Karena zaman sekarang saudara, untuk Anda expand pun ini nggak segampang yang kita pikirkan. Tapi untuk menjaga kestabilan pun ini tidak mudah. Tapi ketika kita hidup dalam roh, kita bisa tetap stabil. Haleluya. 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 Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya Alkitab bilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging ini saudara, ini sangat membahayakan diri kita. Dia akan terus berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Seolah-olah dia ini membela kita. Seolah-olah dia ini menolong kita. Seolah-olah dia ini berpihak kepada kita. Contoh sederhana. Dia bilang begini, wajarlah, kan kamu di dunia. Kamu kan manusiawi. Dia seperti membela kondisi keadaan kita. Haleluya. Padahal di situ kita punya emosional lagi tidak baik-baik saja. Kita lagi dendam, kita lagi benci, kita lagi tidak suka sama seseorang. Tapi ya suara daging berkata, ya itu lumrah. Kita kan manusiawi, tinggal di duniawi. Itu lumrah. Contoh-contoh yang lain misalnya saudara. Ini dalam situasi-situasi seperti ini misalnya. Ya wajarlah kalau kita sekarang kekurangan. Karena kita kan memang tidak mungkin bisa melawan realita kondisi keadaan yang ada di sekeliling kita. Ini suara-suara yang datang dari daging kita.
Padahal kita bilang kita naik bukan turun, kita menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita diberkati bukan menjadi kemes, kita diberkati di pinggir jalan. Seharusnya saudara, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Makanya ketika Pripateo ini, saudaraku yang sekasih, menjadi kehidupan kita dari hari ke hari, kita tidak akan dikalahkan oleh situasi, kondisi, keadaan apapun, karena kita akan injak-injak dia, dan kita lebih daripada pemenang. Dan kita akan injak-injak dia dengan kondisi yang stabil terus. Setiap datang kita injak, 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 setiap datang kita injak. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan bukan hanya berikan kepada kita bukan hanya berikan free tadi, tapi dia berikan pateo juga. Artinya saudara, dia bukan hanya berikan kita bisa menginjak, tapi kita juga punya tenaga yang kuat untuk menginjak itu. Haleluya, haleluya. Saudara, dalam situasi tadi yang ribet ruwet di kamar, saya bilang sama istri saya, aduh kenapa begini, saya bilang, ya kan. Tapi dalam kesempatan itu saya cari, ya, ini bahasa Pripateo tadi. Oh, ini cocok untuk saya pikir begitu. Dan saya berdoa juga cocok untuk saudara. Karena dalam situasi seperti ini, kita butuh Pripateo ini. Haleluya, haleluya. Kuasa yang menginjak musuh, kuasa yang menginjak segala apapun yang akan menghancurkan hidup kita. Haleluya, haleluya. Dan kita tidak boleh memanjakan diri kita. Dan kita tidak boleh, saudara, mengasihani diri kita. Kita boleh mengasihi kita, tapi mengasihani diri kita nggak boleh. Karena kalau mengasihani, ini lebih ke arah memanjakan diri untuk terus terbuai dengan situasi kondisi yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Haleluya, haleluya. Dengan Pripateo ini, saudara akan lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Karena hidup oleh roh ini adalah kehidupan lain yang Tuhan tawarkan buat kita. Ini kehidupan spesial yang orang lain mungkin, ya, mereka berkata, apa itu kehidupan roh? Apa itu hidup oleh roh? Itu kan sesuatu yang aneh. Tapi bagi kita yang sudah mengalaminya, hidup oleh roh itu indah. Haleluya. Justru hidup dengan keinginan daging itu yang membuat kita menderita. Karena daging ini pasti akan membawa kita kepada kehancuran. Haleluya. Membawa kita kepada kerusakan-kerusakan mentalitas, kerusakan-kerusakan pola pikir paradigma. Sebab dia akan menawarkan sesuatu kepada kita yang memang sepertinya itu menyenangkan kita, tapi ujung-ujungnya membawa kita kepada kehancuran. Tapi hidup oleh roh sepertinya seolah-olah ini sulit, tapi ketika kita jalani, hidup ini ternyata indah, hidup ini ternyata bahagia. Haleluya. Dulu saya orangnya paling perhitungan masalah uang, kikir sekali. Tapi sekarang saya selalu, ya, sama istri saya bilang, ya udah seperti tadi, kamu nggak tanya memang kalau nyuci AC, ya, cuci besar itu berapa? Enggak. Kenapa kau suruh cuci besar? Dibilang kan cuci besar, tanya dulu dong harganya. Terus saya tanya harganya berapa? 400.000. Biasanya kan cuci AC cuma 70.000 paling mahal. Iya, tapi karena dia katakan cuci besar, ya istri saya oke-oke saja. Tapi harusnya istri saya kan tanya harganya berapa. Ya biasanya itu dulu bisa jadi pertengkaran yang begitu luar biasa. Tetapi tadi hanya saya bilang harusnya kau tanya aja berapa. Karena ini memang udah AC tua. Iya kan? Ya wajar kalau dia dingin-dingin seperti itu, wajar aja. Jangan langsung cuci besar tapi kok nggak tanya harga. Jadi bagaimana mungkin kita, saudaraku yang sekasih, memanggil orang bekerja di tempat kita dan kita tidak tahu berapa gaji dia? Itu kan nggak mungkin. Ya, tetapi saya pikir kenapa saya harus ributkan hal seperti ini? Karena kan saya sudah diberkati Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Sampai sekarang juga saya belum tanya. Saya tadi waktu memuji menyembah Tuhan itu seperti ya kedagingan ini muncul. Kedagingan ini bilang begini. Tadi waktu si Mordekai dan si Deborah di kamar itu dikunci nggak lemari? Karena biasanya lemari tidak saya kunci. Dikunci nggak lemari? Ya kalau diambil misalnya uang 500.000, 1 juta kita nggak bakal tahu. Dan kita nggak pernah hitung. Iya kan? Ya saya pun nggak pernah hitung, saya nggak tahu, istri saya pun mungkin nggak tahu walaupun dia hitung. Iya, ya sebentar dia tadi pergi. Oke, jadi saudara, ya ini juga termasuk pripateo, jadi dijawab-jawab. Haleluya. Saya hanya ingin menceritakan inilah situasi kondisi kehidupan kita dari hari ke hari. Tapi yang jelas waktu saya datang istri saya tidak ada di kamar. Haleluya. Entah dia tadi di situ dan pergi. Tetapi saudara, dalam waktu yang singkat pun semua bisa terjadi. Kalau kita mau bicara itu, ya kan? Tetapi saudaraku yang saya kasih, kalau kita punya privateo, kita hidup oleh roh, kita tidak akan dikalahkan oleh situasi, kondisi, keadaan, realita. Haleluya. Kita akan injak-injak itu. Haleluya. Haleluya. Sampai saudaraku, saya bilang sama anak saya begini. Saya yakin gak dosa? Kalau misalnya ada orang minta doa, apalagi rumah sakitnya jauh, bilang aja ya, untuk operasional, beli bensin, beli tol. Sampai seperti itunya saya berpikir. Anak saya bilang, waduh, nanti gimana kata orang. Tapi sebenarnya kalau kita mau pikiran manusiawi, wajar-wajar saja saudara. Karena manusia ini kadang-kadang mereka kalau nggak dikasih tahu pura-pura nggak tahu. Haleluya. Bukan nggak tahu, tapi dia tahu, pura-pura nggak tahu, atau nggak mau tahu, walaupun dia tahu. Iya, tapi kalau kita bilang, iya Pak Pendeta datang, kamu siapkan aja uang untuk beli bensin, tapi jangan banyak-banyak lah, 500.000 kan sudah cukup, misalnya dari sini ke Cilitan pulang pergi semuanya kan. Iya, kita kan, jadi kita tidak cari keuntungan hanya untuk bensin dan segala macam, karena selama beberapa minggu ini kami kan nggak keluar kota 2 minggu. Itu terjadi berulang-ulang yang seperti ini. Bukan sekali 2 kali. Ya, kita dipanggil, tahu-tahu babai aja. Babai aja, betul. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, kok bisa beginilah cara berpikir manusia? Mungkin dia pikir, saya ini kaya raya, dermawan, karena mungkin dia lihat TikTok kita yang di anak jalanan itu. Sedangkan anak jalanan kita bisa kasih makan dengan uang jumlahnya jutaan seperti itu. Masa hanya dengan biaya 500.000 masa pendeta ini harus berpikir panjang sih, harus pertimbangan kan? Enggak. Saya berpikir demikian. Tetapi pada kenyataannya saudara, kami hanya hidup dari Injil ini. Haleluya. Kami tidak hidup dari lain-lain. Kami nggak punya apa-apa selain punya Injil ini. Dan Injil yang kami beritakan inilah yang menghidupi kami, karena orang yang beritakan Injil harus hidup dari Injil. Haleluya. Bukan nggak bisa saya buka usaha, saya ahlinya, tapi saya sudah kubur dalam-dalam. Dan saya bilang sama istri saya, jangan lagi mau buka usaha. Dan si Daniel beberapa hari yang lalu udah timbul pikirannya mau buka usaha. Saya bilang jangan. Setelah kemarin seorang pengusaha yang teriak-teriak, baru bilang, kau tahu kan? Kita lebih bahagia. Betul nggak? Kita bahagia walaupun kita mungkin sebulan itu hanya dapat sekian dan pas-pasan. Contoh, saya mau kasih tahu sederhana saudara. Ini situasi kondisi keadaan. Jadi 2 bulan yang lalu, bulan berapa itu? Ya, saya transfer 40 juta buat Daniel. Bulan ini 1 bulan ini 90 juta, walaupun masih ada sisa mungkin 20 juta, 90 juta. Karena di sini biaya begitu besar, ya. Buat ini, buat itu, buat ini, dan termasuk juga buat operasional ini. Dia bilang, Pak beli kabel ini, Pak beli transmisi, beli ini, beli ini, beli. Saya nggak peduli, beli aja semua. Karena transmisi itu kan, ya itu kekuatannya 4 bulan rusak, ya kan? Yang untuk ke ini, makanya sekarang ke sini dia bagus. Ini udah diganti, ya. Entah apapun namanya itu, kurang lebih transmisi lah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan, sedangkan saya tidak punya pohon kelapa sawit, saya tidak punya pohon karet, saya bukan punya toko aki, saya nggak punya parkiran.
Saya nggak punya apotek. Saya nggak punya usaha apapun. Tapi saya bisa hidup di dalam Yesus. Itulah Tuhanku yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang memelihara hidupku. Haleluya. Haleluya. Nah, inilah saudara yang harus kita kalahkan. Sebab apa? Ayat 17 bilang, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi persoalan masalah, kita sudah punya Pefateo ini. Tetapi karena daging ini, saudaraku yang saya kasih, itu kuat berbicara di dalam hati kita, sehingga kita tidak akan melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan telah perintahkan, kalau ada ular, injak ular. Kalau ada kalajengking, injak kalajengking. Karena engkau telah diberi kuasa untuk menginjak kalajengking dan menginjak ular. Artinya apa? Kita sudah diberi kuasa untuk menginjak segala persoalan-persoalan, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan. Sebab Dia sudah janjikan kita pasti lebih daripada pemenang. Haleluya. 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 Bahkan saya pernah sampaikan, Tuhan sudah berikan kepada kita yang namanya kuasa untuk mengalahkan kematian. Amen. Untuk mengalahkan maut. Amen. Saudara tadi di BNN, kan yang khotbah orang HKBP, dia bilang gini, sebenarnya saya nggak enak juga ada pendeta viral di sini, macam-macam. Tapi sepertinya yang lainnya sepertinya nggak ngeh, khususnya yang duduk dekat Joshua. Tapi setelah doa syafaat, memang saya doanya itu betul-betul doa ke orang dan per orang. Jadi tidak lagi fokus kepada yang dibilang 1 NKRI, 2 BNN, 3 ini, 4 ini, 5, 6 ini. Enggak. Tapi saya bilang, hadirat urapan kuasamu Tuhan bekerja, jamah satu persatu mereka. Mulai pandang Yesus. Kata Joshua yang dekat dia udah mulai mau nangis. Kenapa Bapak nggak lanjutkan? Ya, karena saya pikir begini. Ya, masa sih acara begini saya jadi acara doa pelepasan, saya pikir kan? Saya pikir begitu. Padahal memang Roh Kudus itu benar-benar nyata. Itu bicara dalam roh saya. Lanjut. Saya tidak tahu yang di sana. Karena walaupun mereka dilawat Tuhan, mereka nggak seperti kita. Amin. Yes, amin enggak. Ya, karena saya kan doanya di situ saudara, ya ikutin mereka itu. Pandang Yesus. Yesus sudah dibawa ke Bukit Gota, bla 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 bla, ini karena ini dia tahu isi hatimu, dia tahu ini, udah ada yang mau nangis di situ. Bahkan yang di belakang saya, ya saya lihat dah nggak tahan, dia jadi bilang amin gitu. Padahal tadi kata-kata amin itu nggak ada, karena itu hal yang kayaknya tabu diucapkan oleh mereka. Karena mereka itu lebih enak yang melo, yang slow aja gitu, kayak pidato. Padahal di sini kalau kita kayak pidato malah kalian ngantuk, kan begitu. Nah, ini kan hanya beda keinginan aja. Haleluya. Kita keinginannya roh, dia keinginannya daging, ya kan? Nah, makanya mereka suka yang hanya istilahnya ketawa-ketawa, yang bisa bercanda-bercanda. Makanya saudara di sini dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya saling bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebenarnya habit kita ini sudah didesain Tuhan untuk kita ini melakukan apa yang Dia mau. Ya, tetapi daging ini dia selalu memerintahkan kita untuk melawan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika apapun yang kita mau lakukan, karena kita tahu itu perintah Tuhan, daging ini akan mulai mengadakan pemberontakan, mulai akan mengadakan perlawanan. Nah, makanya dikatakan ya, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Haleluya. 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 Nah, saudaraku yang saya kasih, Tuhan sudah siapkan kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan kebanyakan orang. Inilah yang Tuhan siapkan buat kita yang mau hidup oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh.
kita akan menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di hati kita. Dan kita tidak akan khawatir hari esok, karena kita tahu yang pimpin kita adalah Roh Kristus itu sendiri, Roh Allah itu sendiri. Karena kalau Roh Tuhan yang pimpin kita, tidak mungkin Dia bawa kita ke jurang, tidak mungkin Dia bawa kita itu ke hancuran. Pasti Dia bawa kita kepada kebahagiaan. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya mencoba ya untuk menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sekarang saudara, sebenarnya saudaraku yang sekalian, Anda kalau mau pintar, mau cerdas, mau betul-betul pintar khotbah, Anda nggak perlu sekolah teologi, semua sudah ada di sini. Kau nggak tahu bahasa Inggris, kau ketik aja ini. Ini nanti ketik ada terjemahan. Ya, kau buat di handphonemu. Saya rasa semua kita punya handphone, punya apa itu, aplikasi itu. Aku pun diajari Daniel. Jadi gampang Pak, ini gini. Artinya saudaraku yang sekasih, tapi semua bahasa-bahasa yang kita pelajari tanpa kehidupan roh, itu semuanya nol. Itu semuanya sampah. Itu semuanya mati, tidak ada artinya. Tapi ketika kita punya kehidupan roh, dan itu bisa jadi alat bagi kita untuk memperjelas apa yang sebenarnya maksud ayat-ayat Alkitab itu. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, karena itulah Tuhan tidak mau nature kita ini rusak, sifat dasar kita, habit kita rusak. Itu sebabnya Dia menggembalakan kita. Tuhan di dunia ini, ya, atau Tuhan di bumi ini, yang menggembalakan hanya Tuhan kita, hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan lain, Allah lain tidak ada menggembalakan, karena tidak ada istilah itu di sana. Yang ada istilah itu hanya di Alkitab. Kenapa Dia harus menggembalakan? Haleluya. Karena Dia tidak mau engkau berjalan di jalan yang curam, tetapi dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan tidak mau kau berjalan di lembah itu dengan kemampuanmu, dengan keahlian, kepintaranmu, karena Dia tahu pasti kau akan hancur di sana. Itulah sebabnya Tuhan menggembalakanmu, supaya engkau tidak hancur di dalam lembah kekelaman, supaya kau tidak rusak di dalam lembah kekelaman. Justru di lembah kekelaman itu Tuhan makin nyata dalam hidupmu, dan kau berkata, ternyata aku mengalami realita Yesus ketika aku berjalan di lembah kekelaman. Haleluya, haleluya. Tapi kalau Anda berjalan di lembah kekelaman sampai bertahun, bahkan sampai seumur hidup, artinya Anda salah. Anda salah jalan, atau Anda ya memang sengaja untuk Anda mau di sana, karena Tuhan tidak akan membiarkan semua pencobaan-pencobaan itu berlalu, berjalan begitu lama. Tuhan mau supaya kita bisa keluar lebih daripada pedang. Amin. Haleluya. Karena roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Kata 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kata Daniel 6, saudaraku yang saya kasih, di situ dikatakan Daniel memiliki roh yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kata Zakaria, saudaraku yang saya kasih, Zakaria 6, di situ dikatakan saudara, Dia memberikan kepada kita roh yang gagah perkasa. Jadi kita dilengkapi dengan kekuatan roh. Kenapa Tuhan harus melengkapi kita dengan kekuatan roh? Karena saudaraku yang saya kasih, kalau Tuhan melengkapi kita dengan kemampuan-kemampuan yang sifatnya berkaitan dengan daging, misalnya Anda dikasih pistol, Anda dikasih celurit, Anda dikasih kelewang, dikasih kampak, Anda dikasih bom, Anda dikasih rudal, saudaraku yang saya kasih, itu tidak akan mengalahkan situasi kondisi keadaan. Tapi itu hanya sekedar ya untuk membuat situasi keadaan itu terasa mencekam dan kau di sana pemenangnya.
tapi kau sebenarnya kalah di sana. Kenapa kau kalah? Karena kau menghancurkan yang seharusnya tidak perlu dihancurkan. Karena yang kita hancurkan harusnya setan dan iblis, bukan bumi ini, bukan dunia ini, bukan bumi ini, tapi iblis yang kita harus hancurkan. Makanya peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang roh jahat setan di udara. Itulah yang harus kita perangi hari ini. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, ketika saya mulai membuka rumah kesembuhan ini, tantangan begitu banyak. Ya, baik itu dari intern maupun dari eksternal maupun dari internal. Itu tantangan begitu banyak, saudara. Tetapi ketika saya berjalan dalam destiny ilahi dengan akurat, dengan dinamis, dengan antusias, dengan responsif sungguh-sungguh, dan saya melihat semuanya step by step, semuanya disingkirkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Disingkirkan Tuhan. Untuk cari pelayan Tuhan, saya tidak harus membayar. Weh, kamu mau nggak dibayar sekian? Karena kata Ibu Suryani di gerejanya sana, katanya pelayan Tuhan harus dibayar. Iya, sampai dia akhirnya nggak mau di sana karena ya melayani di sana dibayar, rasa dia tertuduh. Iya, tapi di sini nggak ada Anda dibayar. Kenapa Anda mau datang jauh-jauh? Saya yakin karena Anda dipilih Tuhan. Kalau Anda nggak dipilih Tuhan nggak bisa. Haleluya, haleluya. Dan saya pun kalau nggak dipilih Tuhan nggak kuat di sini. Ya, kalau Anda mau betul-betul ya kronologis, ya historis atau perjalanan kita mulai dari Frima sampai di sini itu jungkir balik dan jungkir balik. Tetapi saudaraku, dengan ketekunan, dengan tetap dipimpin oleh gembala yang terbaik. Saya tidak katakan gembala yang baik, gembala yang terbaik. Karena gembala yang baik mungkin ada, tapi gembala yang terbaik cuma satu, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya dipimpin oleh gembala yang terbaik, sehingga saya tetap tegar dan teguh. Dan akhirnya sekarang saya menikmati, saudaraku yang saya kasih, apa yang saya tabur itu. Saya sekarang tuai. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ketika kita tetap konsisten dalam panggilan Kristus, dalam panggilan ilahi, maka Tuhan akan menggenapi semua apa yang Dia janjikan. Nubuatan tidak akan digenapi kalau kita melawan Tuhan, tapi nubuatan pasti digenapi kalau kita taat dan setia kepada Dia. Sampai akhir hidup kita, kita tetap taat dan setia. Saya percaya Tuhan akan menggenapi nubuatannya. Haleluya. 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 Makanya saudara, Anda harus bernubuat untuk dirimu sendiri. Oh, gimana Pak bernubuat bagi diri saya sendiri? Engkau harus intim dengan Tuhan. Engkau harus digembalakan oleh gembala yang terbaik. Dan engkau nanti akan diberikan kepekaan roh untuk bisa mengerti kehendak dan rencananya. Bahkan tingkat lebih tinggi, engkau bisa mendengar suaranya. Dan suaranya itulah nanti yang akan membimbing engkau kepada jalan yang Dia sudah siapkan bagimu. Haleluya. Ada orang di sini? Ada orang di sini? Haleluya. 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 Karena saya melihat ini, saudaraku yang saya kasih, nanti orang-orang yang tidak setia dalam destiny ilahi, mereka akan tumbang satu persatu. Saudara, siapa bilang kanker itu jahat? Kanker itu jahat enggak? Haleluya. Kenapa dikatakan dia kanker? Saudara, kenapa dia dikatakan kanker? Padahal dia sel juga. Sel yang di dalam diri kita. Tapi dia tidak bertumbuh pada tempatnya. Makanya dia dikatakan sel. Nah, ketika Anda, saudara, ingin mendahulukan egosentris atau ingin mendahulukan destiny pribadimu, yang penting begini, aku mau begini, aku mau begini, ya, saudaraku yang saya kasih, Anda tidak mau mengikuti destiny korporat,
Mungkin Anda bisa bertumbuh, tapi Anda sel yang kanker tadi di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Haleluya. Anda sel kanker itu dalam tubuh Kristus. Jadi nanti Anda akan menyombongkan diri, aku sudah bisa. Aku sudah bisa. Seperti si lupis. Ternyata saudara, Anda nggak bisa buat apa-apa. Haleluya. Haleluya. Memang mungkin sepertinya Anda bertumbuh, tapi Anda adalah sel yang merusak tubuh Kristus. Oleh karena itu, untuk Anda bisa tetap dalam panggilan Tuhan, kita harus digembalakan oleh gembala yang sama, yaitu gembala yang terbaik, Yesus Kristus. Karena tidak mungkin apa yang dia katakan kepada saya berbeda yang dikatakan kepada saudara, dan apa yang dia berikan kepada saya yang menjadi visi misi untuk gereja ini ke depan tidak mungkin juga berbeda apa yang dia katakan kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Kita sudah minggu ke-90 besok kalau nggak salah. Iya. Nah, ke-90. Dan kita lihat jiwa-jiwa itu saudara berdatangan begitu saja tanpa ada Anda menginjili. Adakah Anda menginjili orang? Tidak ada. Bukankah itu penggenapan firman Tuhan? Tuhan bilang kau akan menuai di tempat yang kau nggak tabur. Kenapa kita bisa tuai di tempat kita yang gak tabur? Karena dulu pernah saya tabur, tapi orang tuai. Sekarang orang yang tabur, saya yang tuai. Haleluya. 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 Nah, oleh karena itu saudara, mari kita jaga ya. Kita jaga hidup kita ini. Kalau kita hidup sama-sama, hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, saya percaya kita semua pasti mengerti kehendak Tuhan. Amen. Mengerti rencana Tuhan. Amen. Karena orang yang paling bodoh di bumi ini, kalau di dunia ini semua orang bodoh. Semua orang dunia pasti bodoh. Saya tidak bicara dunia, karena dunia itu tidak diciptakan Tuhan. Tuhan hanya ciptakan bumi. Makanya kita tidak boleh mengasihi dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15. Kita nggak boleh mengasihi dunia. Kenapa Tuhan mengasihi dunia? Karena dia mampu menyelamatkan dunia. Kau tidak mampu menyelamatkan dunia. Kau diselamatkan Tuhan dari dunia. Oleh karena itu kau tidak boleh mengasihi dunia. Tapi kau sebagai garam dunia dan terang dunia akan dilihat oleh dunia. Dan dunia akan tertarik. Karena dilihatnya Kristus nyata dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Nah, coba, jangan kamu mengasihi dunia dan semua apa yang ada di dalamnya. Tapi kenapa Yesus mengasihi dunia? Karena Yesus punya kapasitas untuk menyelamatkan itu. Sedangkan kita tidak punya kapasitas menyelamatkan itu. Kita hanya kita hanya sebagai garam dan terang. Makanya saya juga kalau udah ngomong profetis, saudara, ini hati-hati. Kalau kata menjadi, berarti ini belum jadi. Masih proses. Menjadi garam, itu berarti garamnya belum jadi. Itu diproses terus di Gresik sana. Tapi kalau kita sebagai garam, kita udah garam itu. Sebagai terang, kita sudah terang itu. Haleluya. 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 Jadi kita sebagai garam dunia dan terang dunia, kita mempengaruhi. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang bertemu dengan kita, mereka akan tertarik untuk ikut Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Tadi saudara, setelah saya di mobil dengan Joshua, dengan Daniel, dia bilang, Pak, tadi waktu Bapak ya kasih kata-kata, ada beberapa menit saya kasih kata-kata untuk jenderal yang baru naik bintang 2 ini. Baru mereka sadar yang di belakang Joshua, ini yang di TikTok itu, ini yang kesembuhan. Haleluya. Karena ini bukan ini ya, karena selalu kalau saya jumpa orang dia bilang, kok beda Pak, lebih muda yang aslinya. Haleluya. Jadi dia lebih muda yang aslinya. Kata dia, saya nggak tahu, ya kan? Haleluya. Itu omongan mereka. Makanya mereka, ya padahal udah hampir 1 jam apa 40 menit nggak tahu. Tapi ketika saya bicara, baru mereka bisik-bisik. Kan yang di belakang Joshua banyak orang bisik-bisik.
ini dia. Akhirnya ada seorang mantan Kapolres, ya, dipindahkan ke situ. Dia bilang, Pak, foto Pak. Tadi kok pura-pura gak kenal. Gue bilang, sekarang minta foto kau. Gue bilang, haleluya. Terus kami jalan naik ke ini. Nah, mungkin ada yang mau datang minta foto, udah jalan. Nah, masuk ke lift langsung turun. Saudara, aku yang kasih. Sekarang orang, ya, mereka tidak membutuhkan lagi yang istilahnya agama. Mereka tidak butuh lagi yang namanya ini doktrin, dogma. Mereka butuh realita Yesus. Memang ketika realita Yesus tidak nyata di situ, itu doktrin, dogma dan juga agama itu menjadi Tuhan. Tapi ketika kita bisa mendemonstrasikan realita Yesus, mereka akan tertarik dengan kita. Tidak mungkin tidak tertarik. Saya kasih contoh sederhana aja. Ibu ini lagi dalam kesulitan, dalam kesusahan, lagi nangis-nangis, saya doakan. Terus dia bilang, enak Pak, tenang, udah damai hati saya. Dia mana perlu lagi agama, dia butuh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apalagi kalau kamu tadi simpan uang yang nolnya 2 jadi 3, aku doain, wah itu lebih dahsyat lagi. Nah, karena itu pernah saya alami dalam hidup saya. Bukan sekali, beberapa kali saya alami. Haleluya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan Tuhanan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, karena ya kita melihat di daerah dimanapun kita berada, ini tantangan ini banyak sekali. Ya, tantangan untuk kita bisa berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Namun ketika kita tahu hidup di dalam roh, ya, apa tadi? Prepateo tadi ya. Nah, kita tahu prepateo yang kita mampu menginjak dengan tenaga yang kekuatannya luar biasa. Iya. Makanya saya bilang tadi sama pendeta itu, dia kan pakai PowerPoint. Sebelum dia mainkan saya bilang begini, Bapak pakai PowerPoint, poinnya sama Bapak, powernya sama saya. Benar. Dia kan pakai PowerPoint, ini munculin, baca. Haleluya. Saya bilang ya poinnya sama kamu, powernya sama saya. Benar. Saudaraku yang saya kasih, saya bangga jadi orang terkenal. Karena saya bukan terkenal jahat, saya terkenal mampu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan saya berdoa semua saudara juga mampu mendemonstrasikan kuasa Tuhan di mana saudara berada. Haleluya. Percayalah, sekali waktu orang sudah tidak percaya ilmu lagi, karena ilmu semua bertambah-tambah. Sekali waktu orang tidak percaya lagi yang namanya agama-agama, orang tidak percaya lagi yang doktrin-doktrin. Orang hanya percaya Tuhan karena situasi yang begitu sulit, yang semua nggak bisa bantu, yang semua nggak bisa tolong. Hanya ada satu yang bisa tolong, itulah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya sekali waktu akan terjadi hal itu. Tapi saya percaya yang digembalakan oleh Yesus lewat saya, dialah gembala yang terbaik, saya gembala baik. Kenapa saya bilang saya gembala yang baik? Setiap hari Minggu saya ada. Haleluya. Saya ketemu beberapa pendeta di luar kota, ini di depan anak saya. Wah, luar biasa Bapak ini katanya. Setiap minggu harus ada. Saya punya jemaat 400, saya paling sebulan 1 kali di gereja saya. Kalau enggak 2 kali. Kata dia. Tapi Bapak setiap Jumat harus pulang. Iya, bahkan setiap Kamis saya harus ada di Jakarta untuk anak jalanan. Iya, berarti saya gembala yang baik. Tapi yang terbaik Yesus. Haleluya. Haleluya. Tetapi saudara, sebaik apapun yang kita buat, kalau nature kita nggak sama, habit kita nggak sama, kita nggak akan bisa mengatakan itu baik. Tapi ketika kita punya habit, nature yang sama, makanya kita harus dicipta ulang. Saudara lihat di sini ya. Di Efesus pasal 2 ada 2 kali penciptaan di sini. Efesus pasal 2 saudara, ya akan saya bacakan di sini ayat yang ke-10. Ya. Kita baca. Ya, sebentar, sudah. Efesus pasal 2 mulai ayat 8, 9 sampai 10.
Bagaimana host? Oke. Ya. Ayo. Ayat 8. Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Terus, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada. Dua ayat ini selalu dicomot dan dipelintir untuk pembenaran. Kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena kita ini melakukan yang baik. Kita diselamatkan ini karena kasih karunia Allah saja. Itu bukan hasil usaha kita. Itu pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudara, kalau kita baca ayat 10-nya, kita akan baca baik-baik. Ayat 10. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. 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 Jadi kita jangan penggal-penggal ayat untuk pembenaran diri, sehingga kita tidak hidup di dalam roh. Padahal Alkitab bilang, saudara, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi ada dua kali penciptaan. Penciptaan yang pertama, kita itu dibentuk dari sel telur dan sperma. Tapi penciptaan yang kedua, ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibentuk oleh darah Yesus, oleh daging Yesus, sehingga kita menjadi seperti Yesus Kristus. Itu penciptaan ulang. Haleluya. Karena ayat ini jarang dibahas. Bahkan saya tidak pernah lihat dibahas oleh pendeta. Saya tidak pernah dengar. Yang dibahasnya 2 Korintus 5 ayat 17 saja. Barang siapa dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Ini kan saudara datar ini. Ini kan seperti ambal. Tapi di bawah ambal itu apa? Jangan kau pikir duduk di situ kau aman. Jangan-jangan ada lipan di situ. Jangan-jangan ada di situ kelabang. Haleluya. Karena saudaraku yang saya kasih, ketika ini dibongkar, setan akan gemetar. Haleluya. Setan akan kecirit-cirit. Iblis akan tercirit-cirit. Haleluya. Haleluya. Karena kita bukan buatan yang dari sperma dan sel telur. Kita buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, engkau bukan dari dunia ini, engkau dari Tuhan, dari kerajaan Tuhan. Haleluya. Kita bukan dari dunia ini. Siapa bilang kita dari dunia ini? Yesus sendiri bilang, engkau bukan dari dunia ini. Haleluya. Sebagaimana Yesus, begitulah kita. Jadi ketika saudara, engkau diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, tujuannya supaya Kristus yang nggak kelihatan ini kelihatan di mana-mana. Kelihatan di cawang, kelihatan di Cililitan, kelihatan di Jalan M, kelihatan juga di apotik, kelihatan di parkiran, kelihatan di mana-mana. Haleluya. Haleluya. Kelihatan di Taman Kencana. Ini Pak, ini di mana ini? Nah, kelihatan di puncak sana. Haleluya. Haleluya. Bukan Kristusnya yang bermultiplikasi, dia Esa. Tapi yang bermultiplikasi adalah di mana dia membentuk kita segambar serupa dengan dia. Haleluya. 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 Makanya saudara, waktu saya baca ayat ini luar biasa. Saya bilang, wah, ini lebih dalam dari 2 Korintus 5 ayat 17. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan baru, cuma gitu saja. Tapi ciptaan baru yang seperti apa? Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, orang kadang bingung ya. Kok bisa ya? Ya, kok bisa Roh Kudus terus lahir Yesus? Loh, kenapa nggak bisa? Roh Kudus, Roh Allah, dia bisa menciptakan dirinya sendiri. Haleluya. 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 Roh Kudus, Roh Allah, dia mampu menciptakan wujudnya sendiri, maksud saya. Haleluya. Dia mampu menciptakan wujudnya sendiri. Kenapa nggak mampu? Orang dia bilang jadi. Sekarang saya mau jelaskan sederhana. Sedangkan tubuhmu yang seperti ini bisa menjadi bait Allah. Haleluya. Haleluya. Kenapa saudara? Ya,
kamu ini ya tidak dibentuk dari awal, dari roh terus mencipta tanpa sperma, tanpa sel telur. Nanti ada 2 juru selamat, nggak boleh. Juru selamat harus 1. Haleluya. Itu sebabnya setelah kau dewasa, barulah Tuhan mencipta ulang saudara. Betul. Jadi tetap Anda ini punya sifat yang dulunya ada sejarahnya. Dulunya lu sel telur dan sperma. Sekarang kau bukan sel telur dan sperma. Kau itu anak Allah. Haleluya. 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 Ya, orang bilang begini, saudaraku yang saya kasih. Loh, kok Allah bisa beranak? Kok kamu dikatakan anak Allah? Sekarang saya bilang, sederhana aja. Tuhan Yesus kan Bapa kita, betul? Haleluya. Jadi kalau kita, saudara, ya punya bapak, kalau bapaknya kambing, anaknya kambing. Bapaknya kerbau, anaknya kerbau. Bapaknya kucing, anaknya kucing. Kalau bapaknya Tuhan Allah, ya anak Allah. Kita anak Allah. Allah kita namanya Yesus, sederhana saja. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, sekarang Tuhan mau kita akan menginjak semuanya. Haleluya. Tidak ada lagi alasan. Hanya ada satu alasan. Tidak ada alasan. Karena Tuhan sudah ciptakan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Bahkan kita mampu mengalahkan maut. Kita mampu mengalahkan kematian. Kita mampu mengalahkan kecelakaan. Kita mampu mengalahkan situasi, kondisi, keadaan seribet apapun. Orang semua nanti ribet, tapi kita tenang-tenang aja. Itulah yang dikatakan pemazmur. 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri. Aku tegak berdiri biasa-biasa aja. Aku cuek-cuek aja, aku biasa-biasa aja. Nggak ada masalah bagiku. Haleluya. Ekonomi mau morat-marit, dolar mau naik tinggi, beras mau naik, semua barang-barang naik, termasuk BBM naik. Kita tetap tenang-tenang saja. Dipelihara Tuhan. Karena kita hidup dalam kerajaannya. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena Alkitab sudah bilang Ibrani 12, semua pasti akan digoncangkan. Tapi kita tidak tergoncangkan. Sebab kita tinggal di kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Karena kita sudah dicipta ulang. Untuk tinggal di dalam kerajaan Allah, kita dicipta ulang. Haleluya. Karena orang dunia harus hidup di dalam dunia. Orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, mereka harus dicipta ulang menjadi anak kerajaan. Jadi kau punya mental kerajaan. Kau tidak punya mental dunia. Kau punya mental kerajaan. Haleluya. Haleluya. Saudara, anak-anak saya ini, ya, kalau kalian lihat pengangguran, tapi kalau dia ibadah dimanapun, termasuk di BNN, dia ngasih kolektif itu pasti di atas 5, maksudnya paling kecil 50.000. Karena dia punya mental kerajaan. Mohon maaf, jangan ada tersinggung. Kita ini kasih contoh teladan. Padahal dia nggak bekerja di salah satu perusahaan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau malam begini nanti kita lihat kolektif kita, saudaraku yang saya kasih, ya jumlahnya mungkin sampai 400. Ya jelas dari dia aja gocap. Ya kan? Dari keluarga ini aja. Saya saudara heran melihat mereka ini. Mereka memang orang yang dibentuk di dalam Kristus Yesus. Malah mereka bilang kadang-kadang, wah udah sekarang nggak usah lah uang-uangan. Tapi kadang-kadang pikir juga sih, ya kan, terpikir, oh iya. Saudara, kalau kita lihat memang kehidupan sekarang ini banyak orang sudah tumbang sebenarnya. Iya. Tapi tumbang tumbangnya ini belum jatuh ke bawah. Tapi dia sudah begini miring. Haleluya. Kita lihat 5 bulan lagi. Ini udah mulai banyak. Nanti Anda lihat banyak orang yang jual-jual mobil murah, rumah murah, semua murah. Makanya Anda harus siap tabungan. Disitulah saatnya kita akan beli rumah semua. Haleluya. Kita akan beli mobil sebanyak-banyaknya. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya kecolongan. Waktu COVID itu motor-motor yang harga 20 juta itu dibeli cuma 6 juta. Sama penjual motor yang motor bekas. Setelah COVID selesai, naik lagi. Terus saya tanya sama dia, saya nggak tahu
Wih, waktu COVID ini saya beli segini Pak. Waktu COVID, waduh, kau nggak ngomong saya? Ya mana saya kenal Bapak katanya. Haleluya. Jadi makanya nanti ada waktu babak yang kedua. Ingat baik, siap-siap. Haleluya. Jangan beli sekarang, simpan dulu semua. Nanti akan ada waktunya. Haleluya. Kamu akan lihat nanti mereka akan jual-jual ini. Akan jual-jual. Haleluya. Iya. Nanti kita punya besar, kita punya megah. Bukan karena kita punya banyak uang. Dia bilang berapa aja dah Pak. Mau kemana? Aku mau ke lari. Lari kemana? Ke Singapura. Mau kemana? Aku mau lari. Kau tahu 98? Bagaimana? Orang hanya ngantarkan ke bandara aja dikasih BMW. Orang ngantarkan ke bandara, ini mobilnya BBKB-nya sama lu semua. 10.000 reba di kanan, 1.000 reba di kiri. Kita tetap jadi penonton. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. 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 Hidup yang diberkati. Haleluya. Oh, rabasyaka babababasy. Hidup yang diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita deklarasikan hidup yang diberkati. Karena begini saudara, saya mau ajar saudara. Ya, saudara, untuk mengalahkan situasi ini, ya, kita tidak mungkin bisa mengandalkan pemerintah. Dan kita tidak mungkin bisa mengandalkan ilmu ekonomi. Kita juga nggak mungkin bisa mengandalkan pengalaman masa lalu. Karena setiap tahun itu berubah situasi. Jadi membutuhkan strategi baru, membutuhkan taktik baru. Makanya Batak itu banyak taktik. Harus ada taktik baru untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan setiap tahunnya. Haleluya. Kalau kita nggak hidup dalam roh, kita nggak mungkin bisa menyelesaikan itu. Karena apa? Karena kita akan pakai masa lalu aja. Ya, kita akan pakai senjata yang lama. Makanya urapan yang lama itu nggak bisa digunakan. Kita harus dapat urapan baru setiap hari. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini alam roh ya. Ingat. Jadi ketika Anda menggunakan urapan lama, itu setan tahu. Ini lama. Saya tahu. Saya tahu ini baju ibu ini udah agak lama, bukan baru. Betul? Pasti. Untuk hal yang lahiriah saya bisa tahu. Tapi untuk hal yang di dalam, ya, setan tahu. Kita pakai urapan lama, dia tahu. Haleluya. Haleluya. Yang setan takuti adalah urapan baru. Haleluya. Haleluya. Mari kita tarik urapan baru. Ora basaka babababasi. Laka babababasi ko bobobobobo syakaralaba. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam roh. Kami dipimpin oleh roh. Kami anak-anak Tuhan, milik Kristus, anak perjanjian. Kami ahli waris. Kami tidak akan kelaparan. Kami tidak akan kesulitan. Kami tidak akan kesusahan. Kami percaya Tuhan, lumbung-lumbung kami terus dijagai Tuhan, tidak bocor, dan semua apa yang kami pernah simpan tidak akan hilang, tidak akan bocor, karena Tuhan yang menjaganya. Tuhan akan melipat gandakannya untuk bisa kami gunakan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa bahwa milik Yesus tidak akan sengsara. Haleluya. Mulai deklarasikan. Amin. Deklarasikan dengan iman. Apa masalahmu sekarang? Apa persoalanmu sekarang? Deklarasikan. Deklarasikan. Enggak ada yang sulit bagi Tuhan. Haleluya. 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 Pengurapan Tuhan bekerja. Saya akan mengurapi saudara. Di sini baris saya akan urapi, karena pengurapan ini mampu menyelesaikan semuanya di dalam kehidupanmu. Saya akan urapi saudara. Ora basyaka bababas. Ora la basyaka bababasyaka babas. Ira la basyaka bababasyikadara. Sini berdiri, saya akan urapi. Semua menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Hidup oleh roh, hidup oleh roh,
hidup oleh roh. Kita bukan manusia tubuh yang punya roh. Kita manusia roh yang tinggal di dalam tubuh. Hidup oleh roh. Kita persiapan untuk hari Minggu. Urapan baru. Karena mereka yang hadir bawa setan lah, bawa iblis lah, bawa roh jahat lah. Tapi kita pasti lebih pemenang. Kita pasti yang mengalahkannya. Angkat tanganmu, mulai berdoa. Mulai deklarasikan. Talk, sing, declare. Talk, sing, declare. Talk, kata-kata. Sing, mulai. Declare. Oh, Rashika Baba. Oh, Riyashike Dede Baba. Kami orang-orang yang diberkati. Kami orang-orang kaya raya. Bukan karena kata orang, tapi Tuhan yang berfirman. Tuhan yang berkata, karena kami dipelihara Tuhan, makanya kami kaya raya. Orang-orang yang tidak dipelihara Tuhan tidak mungkin bisa kaya raya. Kami orang-orang yang kaya raya karena kami dipelihara Tuhan. La kama soke beba soka baba. Worobo soko mohoyo menekabaso. La kama bayoko bonomo robo shekeba. Rasoka bahura laba soko bonomo robo shika. Iraba shaka baba baba hura bataka bora laba shikana. Woro kama shoke laba shaka baba. Wore kane robo shikana. Woro lobo shikana rola ba shekere. Iraba shika baba baba. Mengalir. Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Karena daging selalu berkata sulit. Daging selalu berkata kurang. Daging selalu berkata ini berat. Tapi roh bilang ini tidak berat. Roh bilang kita pasti lebih daripada pemenang. Roh katakan kita diberkati, kita kaya raya. Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Oh, setan bilang kau sakit. Setan bilang kau darah tinggi. Iblis bilang kau punya penyakit yang namanya kolesterol, yang namanya darah tinggi, asam urat. Oh, daging bilang betul. Dagingmu mengiyakan apa yang setan katakan. Karena daging itu temannya setan. Daging itu temannya setan. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, daging itu temannya setan. Kamu nggak punya daging, kamu punya tubuh. Tubuh dan daging beda. Wah, ini Anda harus dengar. Daging dan tubuh beda. Haleluya. Tubuh harus dirawat, daging harus dihancurin. Daging harus dimatikan. Karena daging ini adalah sifat-sifat buruk. Sedangkan tubuh ini adalah bait Allah. Bait Allah bukan daging, bait Allah tubuh. Makanya tubuhmu adalah bait Allah. Siaka baba raseka dada. Mengalir. Urapan Tuhan mulai siap. Oh, haleluya. Iya rabaseka baba. Irabaseke dede kia baba. Irebeseke dede. Saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Saya tidak pegang ibu itu. Saya tidak pegang, dia dalam pengurapan Tuhan. Semua menikmati realita Yesus. Jangan lihat jam. Jam itu saudara, itu bisa kita putar ke belakang. Jangan lihat jam. Pandang Yesus. Pandang Tuhan. Apa bebanmu? Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Apa kesulitanmu? Kenapa engkau bisa suam? Kenapa rohmu bisa letih, letoy, loyo, lesu? Kenapa kau bisa ragu, bimbang dalam hidup ini? Kenapa? Mulai saudara, itu lihat di areal aspek hidup, pasti ada yang gak beres. Hancurkan. Supaya engkau lebih daripada pemenang. Hancurkan. Kenapa? Oh, raka papa syadadada. In Jesus name. Terima. 1, 2, 3. Terima pengurapan. Oh, rasyaka papa. Terima. Menyembah.
Oh raka baba shaka baba baralabas. Yore basika baba baba. Ora labasike dede. Jangan malu, jangan malu. Jangan malu. Ora baba shaka baba baralabas dede. Kita satu DNA di dalam roh. Di sini nggak ada malu-malu. Di sini menyembah, menyembah. Oh, tadi di BNN saudara saya tidak bisa sebebas ini menyembah. Saya tidak bisa sebebas ini teriak-teriak bahasa roh. Di sini ini tempatnya untuk mengekspresikan roh kita. Oh raka baba shika marala babas. Yera shaka baba basoko boborolobus. Yoria sheke marala bashaka baba. Ora la bashika baba baba. Ora la bashike dede. Sika. Wow, pengurapanmu Tuhan. Terima penuh. Api. Bakar. Lepas. Terima. Lepas. Pengurapanmu Tuhan. Pengurapanmu bekerja. Pengurapan baru. Pengurapan spesial. Pengurapan double porsi. Terima. Penuh. 1, 2, 3. Penuh. Pengurapanmu Tuhan. Pengurapanmu Tuhan. Saudara tahu ketika Anda dalam pengurapan, itu otomatis penyakit Anda pun kalah. Penyakit Anda kalah. Jadi banyak orang salah. Mereka ingin mengalahkan penyakit, sementara mereka tidak punya pengurapan. Kalaupun dia nanti sembuh, sakit lagi bulan besok. Tapi kalau pengurapan itu tetap dalam hidupmu, tubuhmu sehat. Karena memang tubuhmu diciptakan untuk sehat. Karena tubuhmu bait Allah, untuk tempat kediaman Tuhan. Tuhan nggak mau buat tubuh yang rusak baru dia berdiam di situ. Hari ini kau harus hidup dalam pengurapan. Lakama masyika dada. Oh rasyika dada. Pengurapan Tuhan bekerja, mengalir. Sik. Hei. Jangan, pengurapan Tuhan jangan dilawan. Pengurapan Tuhan bekerja. Hadirat urapan kuasa Yesus bekerja. Terima, penuh. Oh, ini tidak saya dorong ya. Nanti orang bilang dorong. Oh, raka papa. Mulai rasakan, terima. Terima, penuh. Hikab. Oh, robo shaka papa. Oh, rebeseke dede. Hiraba shaka papa. Oh, ralabashika dada. Oh, pengurapan Tuhan bekerja. Terima. Penuh. Shhh. Mengalir. Pengurapan Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Pengurapan Tuhan bekerja, mengalir. Terima. Oh rabasyaka papa. Oh mulai berkata-kata. Oh laka papa. Oh berkata-kata. Oh rabasyaka papa. Yuri beseke dede. Oh rolobo seke dede kakak papa rabase dede. Oh semua sini semua mana? Oh ralabasyaka dada. Oh ralabasyika dada. Oh pengurapan Tuhan bekerja, pengurapan Tuhan mengalir. Terima penuh. Api. Bakar. Pandang Yesus, pandang dia. Hiduplah oleh Roh, dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh, dipimpin. Terima. Oh rapa syaka papa. Hiduplah oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Hidupmu dipakai Yesus. Hidupmu baiknya Yesus, tempat Tuhan berada. Pengurapan baru, terima pengurapan baru. Terima. Oh raka papa. Pengurapan baru, terima. Pengurapan baru, terima. Pengurapan baru mengalir, terima. Tenang. Penuh. Oh rabasyaka papa. Oh ralabasyike dede. Rabasyaka papa. Pengurapan baru. Mengalir. Terima. Oh rabasyaka papa. Pandang Yesus. Hidupmu masih panjang ke depan. Masih banyak langkah-langkah yang belum kau langkah. Masih banyak jalan-jalan yang belum kau jalani.
kau butuh pengurapan. Terima penuh pengurapan baru. Sika. Hura basika dada. Hura lapasyaka dada. Pengurapan baru. Mengalir. Penuh. Pengurapan baru. Terima. Penuh. Oh, ada yang mau didoakan spesial secara khusus ini? Yang mau didoakan spesial, Bapak apa yang mau didoakan khusus? Sini, hah? Saya Hah? Gimana? Mudah tergoda. Ya, saya nggak mau sih, saya kasap saya. Oh. Tahu di saya ada apa gitu. Bapak udah pernah datang minggu? Saya. Ya. Udah. Oh. Iya. Iya, itu Bapak konseling. Masa saya ceritain di sini? Ya. Roh najis cabul zina. Lepas! Keluar! Api! Bakar! Api! Roh najis keluar! Roh najis. Roh najis keluar kau. Tinggal kanan. Roh cabul, roh zina keluar. Tinggal, lepas. Api! Bakar. Keluar. Ya, keluar. Tinggalkan anak ini. Sudah berapa lama kau tinggal dalam dia? Ngaku. Api! Keluar. Lepas. Roh najis cabul zina kotor keluar. Api! Nah, itu doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya roh najis cabul zina kotor out, keluar, pulih dalam nama Yesus. Amin. Harusnya Bapak konseling ya. Iya, supaya tahu. Kenapa? Oh, rabasyaka Bapak. Kecerdasan, kepintaran. Ngomong makin tambah pintar. Tenang. Dalamnya cerdas. Amin. Oke ya. Haleluya. Makin sehat, pulih. Oh, sehat. Haleluya. Hilang. Tidak ada sumbatan. Oke. Nggak ada. Haleluya. Ibu yang doain apa khusus? Enggak, ini sehat. Oh, sehat. Sehat. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja ke area aspek hidupnya. Kesehatan ilahi kau terima. Penuh kesehatan ilahi. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hidupku milikmu. Tubuhku bait Allah. Tempat kediaman Tuhan Yesus. Karena itu saya percaya kesehatan ilahi itu milik saya. Urapi saya. Terima ya, in Jesus name. Amin. Oke. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, lepaskan saya dari kekhawatiran, kecurigaan, asumsi. Biarlah saya hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Urapi saya Tuhan. Terima penuh. Amin. Oke, kita doa untuk makan. Haleluya. Mana sih? Oh ya sih. Iya. Tuhan Yesus, urapi kuasamu bekerja. Urapan spesial, urapan baru, urapan double sehat. Sehat. Dalam nama Yesus.